Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 6381. Kemudian, Ai berkata, berdasarkan peringkat faktor pengaruh yang baru, perusahaan target seharusnya adalah perusahaan yang paling kecil kemungkinannya untuk menyembunyikan kapasitas produksi dan menghindari pajak di antara ketujuh perusahaan tersebut. Namun, jika didasarkan pada logika ini, lalu mereka telah meningkatkan konsumsi energi ribuan orang. Dan konsumsi daya per unit secara teoritis pasti akan meningkat. Dengan cara ini, KS Petroleum telah menjadi perusahaan yang paling mencurigakan. KS Petroleum paling mencurigakan karena konsumsi daya per unitnya yang tinggi. Dan sangat mungkin bahwa itu adalah kesalahan penilaian yang disebabkan oleh penyembunyian produksi. Ini adalah lingkaran setan yang tidak dapat dipecahkan, saling memperkuat, dan kontradiktif. Duncan berkata, jika itu hanya terlihat seperti lingkaran mati. Namun jika bukan lingkaran mati yang sebenarnya, maka pasti ada titik kunci untuk memutus lingkaran mati yang belum terdeteksi. Jika memang itu adalah lingkaran mati, seringkali itu berarti kita telah menemukan lingkaran yang tepat. Jadi masalahnya sekarang adalah Anda harus menemukan cara untuk mencoba mematahkan penilaian Anda sebelumnya. Ini seperti kamu membangun sebuah rumah. Untuk memastikan atapnya tidak bocor, Anda harus terlebih dahulu membuatnya kedap air semaksimal mungkin. Lalu, coba segala cara untuk menyiramkan air dari atap. Jika tidak bisa dituangkan, ini membuktikan bahwa pendekatan Anda sudah tepat. Jika cairan itu bisa dituangkan, itu membuktikan bahwa pendekatan Anda salah. Setelah beberapa detik, Ai menjawab. Saya pikir jika KS Oil benar-benar memiliki masalah, hal ini dipastikan tidak akan meninggalkan celah keamanan yang mudah ditemukan oleh pihak lain dalam hal konsumsi daya unit. Ini seperti yang baru saja kamu katakan. Saat melakukan kesalahan besar, sebisa mungkin hindari melakukan kesalahan kecil lainnya. Jadi, KS begitu mudah ditemukan memiliki masalah oleh saya. Sangat mungkin bahwa mereka tidak melakukan kesalahan besar lainnya. Namun, karena targetnya memang perlu memasok listrik kepada ribuan orang. Sekarang saya menduga bahwa pihak lain pasti memiliki cara lain untuk mendapatkan listrik. Setelah itu, ceritanya berlanjut. Semua data Skyline yang terkait dengan Nigeria telah diunggah ke server. Saya perlu menggabungkan data Skyline untuk mengidentifikasi target secara lebih detail. Saat ini dibutuhkan sekitar 90 detik untuk meningkatkan kualitas gambar dari semua gambar dalam data Skyline guna meningkatkan resolusi gambar satelit. Harap tunggu. Lebih dari 1 menit kemudian, Ai melanjutkan. Peningkatan kualitas gambar telah selesai. Saya telah memilih data dengan kualitas terbaik tahun ini untuk dianalisis. Jaringan pasokan listrik tegangan tinggi yang dapat diidentifikasi di sekitar 7 ladang minyak tersebut semuanya milik Nigeria Power Holdings Co., Ltd. Data konsumsi daya yang baru saja saya peroleh juga berasal dari perusahaan ini. Jadi pada dasarnya dapat dipastikan bahwa tidak ada jalur pasokan listrik kedua untuk ketujuh ladang minyak tersebut. Duncan balik bertanya, berdasarkan penilaian Anda pada citra satelit, apakah Anda sudah mempertimbangkan kemungkinan jalur tegangan tinggi dipasang di bawah tanah? Ai menjawab, saya telah memeriksa citra satelit area tersebut dalam 15 tahun terakhir dari Skyline. Pemasangan kabel listrik tegangan tinggi di bawah tanah adalah proyek besar dan memakan waktu lama. Namun dalam citra satelit 15 tahun terakhir, tidak ditemukan jejak konstruksi yang mungkin terkait dengan pemasangan kabel tegangan tinggi di bawah tanah. Duncan jelas sedikit terkejut, karena ia menemukan bahwa Ai telah mulai memverifikasi kesimpulannya sendiri sebelum memberikan kesimpulan. Itu jauh lebih dewasa daripada memberikan jawaban langsung barusan. Jika Anda ingin melatih karyawan untuk melakukan transformasi seperti itu, ini mungkin memakan waktu beberapa tahun. Jika Anda bertemu seseorang yang otaknya buruk, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya selama masa hidup Anda. Namun bagi Ai, itu hanya beberapa percakapan saja. Inilah pentingnya melatih Ai. Membiarkan detektif ulung melatih Ai pasti akan membuat Ai memiliki logika yang sangat ketat. Duncan jelas merasa sangat lega. Dia berkata dengan nada agak bersemangat. Anda menetapkan bahwa konsumsi daya tambahan target tidak ditanggung oleh perusahaan holding listrik Nigeria. Dan Anda juga menetapkan bahwa target tersebut tidak boleh memiliki saluran catu daya eksternal lainnya. Berdasarkan hal ini, apakah Anda sampai pada kesimpulan baru? Model Ai tersebut menjawab.
Saya pikir target tersebut seharusnya sudah menutupi kesenjangan kekuatan ini dengan sendirinya. Duncan menatap Charlie dan bertanya kepadanya. Tuan Wade, pangkalan orang mati itu menyediakan pasokan listrik tambahan untuk ribuan orang. Seharusnya. Selisih ini sangat besar, kan? Bab 6382. Charlie mengangguk dan berkata, selisihnya sangat besar. Dan konsumsi listrik ini bukan sekadar konsumsi listrik harian dari ribuan orang ini. Saya pernah mengunjungi tambang tembaga di Siprus, tempat ribuan orang tinggal di bunker bawah tanah. Skala bunker bawah tanah ini sangat besar. Kereta ini harus mengangkut semua kebutuhan sehari-hari ribuan orang. Termasuk pelatihan orang mati sekalipun. Ini hampir seperti kota bawah tanah. Selain itu, bunker sebesar itu membutuhkan ventilasi 24 jam dan drainase air tanah 24 jam. Untuk mengacaukan penilaian mereka tentang waktu. Cahaya di sana seterang siang hari selama 24 jam sehari. Selain itu, markas para prajurit yang tewas di Warriors Den bukanlah kamp konsentrasi. Tetapi rumah-rumah tempat orang-orang mati ini tinggal dan berkembang biak. Selain itu, meskipun sarang prajurit menggunakan racun dan penawar khusus untuk mengendalikan orang mati dan menggunakan keluarga mereka sebagai ancaman. Agar mereka ingin hidup. Mereka akan menyediakan lingkungan hidup yang relatif baik bagi mereka dan keluarga mereka. Oleh karena itu, suhu dan kelembapan bunker bawah tanah juga akan dikontrol secara tepat. Dan konsumsi dayanya akan sangat tinggi. Duncan mengangguk dan bertanya pada Ai. Menurut Anda, bagaimana pihak yang menjadi target dapat menutupi kesenjangan kekuatan yang begitu besar sendirian? Energi fotovoltaik? Energi angin? Atau saluran lain? Ai menjawab, berdasarkan situasi khusus target. Saya pikir pembangkit listrik berbasis minyak seharusnya menjadi pilihan terbaik bagi pihak lain. Energi fotovoltaik dan tenaga angin terlalu mencolok dan tidak cukup stabil. Pembangkit listrik tenaga batubara membutuhkan banyak batubara yang mudah terpapar selama pengangkutan. Hanya minyak yang dapat diperoleh langsung di tempat dan tidak akan habis. Meskipun efektivitas biaya pembangkit listrik berbasis minyak secara keseluruhan sangat rendah. Untuk salah satu dari 7 perusahaan tersebut, tidak relevan untuk mengambil sebagian kecil minyak yang ditambang secara langsung untuk pembangkit listrik. Pada titik ini, Ai berkata, mengingat Anda sebelumnya mengatakan bahwa menyembunyikan produksi adalah kesalahan yang tidak bijaksana. Saya ingin mengklarifikasi sudut pandang saya. Melalui analisis kasus-kasus relevan dari perusahaan minyak. Menurut saya, menyembunyikan proses produksi itu sendiri bukanlah masalah. Masalah sebenarnya terletak pada bagaimana menangani produksi yang tersembunyi. Penyelundupan produksi tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar adalah titik risiko sebenarnya dari penyembunyian produksi. Jika produksi tersembunyi tersebut tidak pernah meninggalkan ladang minyak dan belum diperdagangkan. Namun, secara diam-diam diubah menjadi listrik dan dikonsumsi di dalam ruangan. Perilaku ini sama sekali tidak mungkin diverifikasi oleh dunia luar. Penetapan penyelundupan minyak oleh lembaga penegak hukum didasarkan pada fakta bahwa ladang minyak mengangkut minyak melalui jalur yang tidak lazim dengan imbalan keuntungan. Namun, untuk ladang minyak dengan produksi harian puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu barel, mengambil 0,5% dari kapasitas produksi harian sebelum mengangkutnya melalui jalur pipa sudah cukup untuk menutupi kekurangan daya. Jadi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, saya rasa ini adalah solusi terbaik. Yang tidak hanya dapat menutupi kesenjangan kekuasaan, namun juga buat semua data yang tampak terlihat normal. Duncan tak kuasa menahan diri untuk berseru ketika mendengar ini. Alasannya masuk akal dan meyakinkan. Jadi, jika Anda diminta untuk menentukan target berdasarkan penilaian Anda dan data dari Skyline, Ai dengan cepat menjawab, melalui analisis data dari Cakrawala. Menurut saya, Kansel Petroleum adalah yang paling mencurigakan. Terdapat sebuah bangunan beratap kokoh yang meliputi area sekitar 2.300 meter persegi di wilayah tengah utara ladang minyak mereka. Bangunan ini tidak ada dalam data 15 tahun yang lalu. Dan pembangunannya dimulai 13 tahun yang lalu. Ai menampilkan beberapa gambar di layar. Bagian tengah gambar pertama masih berupa area terbuka dengan kendaraan dan peralatan yang diparkir berserakan. Pada gambar kedua, lokasi tersebut telah meletakkan fondasi dan mulai membangun tembok. Pada saat yang sama, terlihat sebuah parit yang digali memanjang dari bagian dalam fondasi menuju anjungan pengeboran minyak terdekat.
Ai kemudian menjelaskan, dari gambar kedua, kita dapat melihat bahwa ada proyek jalur pipa yang sedang dibangun. Saluran pipa minyak terhubung ke mesin pengeboran minyak terdekat. Kurasa itu seharusnya berupa jalur pipa minyak. Semua pipa minyak di ladang minyak tersebut berada di permukaan, dan hanya bagian pipa minyak ini yang terkubur di bawah tanah. Terlihat jelas bahwa pihak lain tidak ingin bagian pipa ini terpapar. Oleh karena itu, bagian dalam bangunan ini seharusnya berupa genset berbahan bakar minyak. Bagian yang paling besar dari itu seharusnya berupa turbin gas. Duncan berkata, jika kita hanya mengandalkan pipa minyak untuk menentukan bahwa pasti ada peralatan pembangkit listrik tenaga minyak di dalamnya, sepertinya itu agak kurang memadai. Ai berkata, saya sudah menduga Anda akan mengatakan itu, jadi saya juga mencari tahu bahwa Nigerian Electricity Holdings Limited mengeluarkan pengumuman 13 tahun yang lalu. Karena kekurangan listrik di Lagos dan sekitarnya pada saat itu, perusahaan memutuskan untuk menerapkan pembatasan penggunaan daya pada perusahaan-perusahaan di Lagos yang mengalami pemborosan daya yang serius. Di antara daftar perusahaan yang dikenai pembatasan kekuasaan, terdapat Kansel Petroleum. Pengumuman itu menyatakan bahwa alasan pemadaman listrik di Kaisail adalah karena Kansel Petroleum memiliki peralatan yang sudah usang dan konsumsi daya unitnya melebihi konsumsi daya perusahaan sejenis. Pengumuman itu dirilis 2 bulan sebelum dimulainya pembangunan gedung. Menurut analisis saya, Kansel Petroleum baru saja mengalami pemadaman listrik, dan pembangunan gedung segera dimulai. Sejak saat itu, Kansel Petroleum tidak pernah lagi mengalami hukuman serupa. Oleh karena itu, bangunan ini pasti merupakan pembangkit listrik tenaga minyak kecil. Bab 6383. Berdasarkan petunjuk yang diurutkan oleh Ai. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa perusahaan minyak bernama Kansai ini dihukum oleh Nigeria Power Holdings Limited karena konsumsi listrik yang berlebihan lebih dari 1 dekade lalu. Seharusnya, dalam konteks keseluruhan kondisi kekurangan listrik pada saat itu, konsumsi daya Kansai yang berlebihan menyebabkan beberapa masalah bagi Nigeria Power Holdings Limited. Kansai Oil segera mulai berinvestasi di gedung ini yang tujuannya tidak dapat dilihat secara kasat mata setelah titik waktu tersebut. Dan secara diam-diam menghubungkan jalur pipa minyak ke gedung ini. Setelah itu, konsumsi daya unit Kansai Oil kembali ke tingkat normal industri. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, analisis Ai memang layak untuk dicermati. Bangunan ini seharusnya menjadi pembangkit listrik tenaga minyak skala kecil. Ini disebut pembangkit listrik. Namun, mungkin ada beberapa set turbin gas di dalamnya. Lagi pula, kesenjangan kekuatan Kansai Oil tidak besar. Selama pasokan listrik bunker bawah tanah tersebut mencukupi kebutuhannya sendiri. Duncan sangat puas dengan penampilan Ai. Dia berkata kepada semua orang, mampu menemukan begitu banyak informasi yang bermanfaat dalam waktu sesingkat itu. Rasanya seperti saat memecahkan sebuah kasus. Polisi dan FBI di seluruh Amerika Serikat siap melayani Anda kapan saja. Kecepatan responsnya luar biasa. Charlie tak kuasa menahan desahannya. Jika Inspektur Lee dilatih lagi, masih banyak ruang untuk perbaikan. Duncan berkata, pelatihan adalah salah satu aspeknya. Dan menyediakan lebih banyak data adalah hal lain. Data satelit Skyline selama bertahun-tahun sangat membantu. Jika tidak, akan sulit untuk mengunci Kansai Oil ini. Kemudian, Duncan berkata, sebenarnya, sebelum Ai mengunci target pada Kansai, secara pribadi, saya selalu berpikir bahwa kemungkinan yang paling besar adalah Rafael Oil yang lain. Karena struktur modal dan informasi pemegang saham di balik 7 ladang minyak ini menunjukkan hal itu. Terdapat 4 perusahaan yang dikendalikan oleh modal Eropa dan Amerika. Hanya 1 perusahaan lokal Nigeria, dan 2 dikendalikan oleh modal Asia. Pengontrol sebenarnya dari Rafael bernama Jerry Zhang, seorang warga negara Tiongkok keturunan Afrika Selatan. Meskipun Warriors Den memiliki kehadiran global, sebagian besar adalah orang Tiongkok. Selain itu, Rafael memiliki tingkat kecelakaan terendah di antara ke-7 perusahaan tersebut. Saya rasa Warriors Den akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi terjadinya kecelakaan. Untuk menghindari masalah, hindari pengawasan dan inspeksi. Selain itu, banyak anggota staf kemungkinan besar adalah kerabat dari almarhum. Bahkan jika terjadi kecelakaan, itu dapat dengan mudah diatasi. Namun, kesimpulan-kesimpulan saya ini relatif subjektif. Dan kurangnya bukti objektif untuk mendukung klaim tersebut.
Perusahaan yang sebenarnya dikendalikan oleh orang Tiongkok belum tentu Warriors Den. Lagi pula, investasi Tiongkok di Afrika telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dan tingkat kecelakaan yang rendah juga merupakan ciri khas perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh warga Tionghoa di luar negeri. Terutama di Afrika, tingkat kecelakaan di perusahaan yang dikendalikan oleh Tiongkok selalu jauh lebih rendah daripada rata-rata lokal. Petunjuk sebenarnya yang dapat menentukan keputusan akhir adalah masalah pasokan. Listrik Kansel Oil. Kansel Oil adalah satu-satunya dari 7 perusahaan minyak yang benar-benar dikendalikan oleh modal lokal Nigeria. Awalnya saya mengira bahwa perusahaan lokal semacam ini memiliki tingkat kecurigaan terendah. Terlihat jelas bahwa Warriors Den benar-benar telah berusaha keras untuk menyembunyikan petunjuk-petunjuknya. Charlie mengangguk dan berkata, saya akan meminta satelit Skyline untuk meningkatkan frekuensi kunjungan kembali ke Kansel Oil sesering mungkin. Dan berusahalah untuk mengunjunginya kembali setiap jam ketika cahaya memungkinkan. Untuk melihat apakah kita bisa menemukan petunjuk baru. Selain itu, Kepala Inspektur Lee harus memikirkan cara menemukan petunjuk tentang kantor gubernur tentara kanan melalui Kansel Oil. Duncan bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, bisakah Anda memastikan bahwa ada anggota tingkat tinggi dari Warriors Den di Kansel sekarang? Hal itu pada dasarnya dapat dikonfirmasi. Charlie berkata, seharusnya 3 tetua dari sarang prajurit. Status dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada keempat bangsawan pada saat itu. Wajah Duncan tampak tegas. Di Auros Hill, dia telah menyaksikan kekuatan Jermo dengan mata kepala sendiri. Bagi orang awam, itu sangat menakutkan. Bab 6384. Jika kekuatan ketiga penatua itu jauh lebih kuat daripada kekuatan Jermo, itu benar-benar tak terbayangkan. Kemudian, ia menyesuaikan pola pikirnya dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, jika ketiga tetua ini memiliki status yang begitu tinggi dan berada di Kansai saat ini, lalu menurutku, sesuai akal sehat, tidak mungkin kantor gubernur tentara kanan tidak mengirim pejabat senior untuk menjamu mereka secara pribadi. Mungkin gubernur agung dari kantor gubernur tentara kanan akan datang. Charlie mengangguk dan berkata, struktur organisasi sarang prajurit sangat mirip dengan birokrasi dinasti Ming dan Qing. Ketiga tetua itu adalah orang-orang di sekitar Victoria. Meskipun mereka bukan dari keluarga Wu, status mereka pasti sangat tinggi. Gubernur Agung kantor gubernur tentara kanan. Meskipun dia berasal dari keluarga Wu, dia hanyalah seorang pejabat perbatasan. Ketiga tetua itu datang ke wilayahnya. Dia harus menunjukkan rasa hormat yang cukup dan pasti akan datang untuk menghibur mereka secara langsung. Saat ini, mungkin dia berada di ladang minyak Kansai seperti ketiga tetua itu. Charlie berkata sambil bercanda. Sayang sekali aku tidak cukup kuat. Jika tidak, aku akan membunuh ketiga tetua dan panglima besar kantor gubernur Angkatan Darat Kanan sekaligus. Itu akan menjadi pukulan telak bagi Warriors Den. Duncan berkata, Tuan Wade, ketiga tetua itu terlalu kuat. Sebaiknya kau jangan mengambil risiko, tetapi jika ada kesempatan untuk mengunci Komandan Agung, akan jauh lebih mudah untuk menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Charlie mengangguk sambil berpikir dan berkata, jika ketiga tetua itu tidak bisa menungguku di Kansai, mereka akan pergi cepat atau lambat. Begitu mereka pergi, Panglima tertinggi kantor gubernur Angkatan Darat Kanan tentu saja tidak akan tinggal. Jika aku bisa menguncinya, aku bisa melacaknya sampai ke kantor gubernur tentara kanan dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Saat ini juga. Kansai Petroleum Co., Ltd., Lagos, Nigeria. Mesin-mesin Koutou yang tak terhitung jumlahnya masih beroperasi di dataran. Panglima Besar Angkatan Darat Kanan kantor gubernur, John, sekali lagi berdiri di atas panggung tinggi. Dan di belakangnya berdiri orang kepercayaannya, Letnan Jenderal Chafren. John berdiri di depan pagar pembatas, menatap hamparan dataran yang luas, lalu tiba-tiba bersin. Dia menggosok hidungnya karena terkejut dan berkata dengan kesal. Panas sekali, kenapa aku bersin-bersin? Meskipun aku tidak sekuat keempat bangsawan itu. Aku tidak akan masuk angin, kan? Chafren buru-buru berkata. Laksamana besar, mungkin wanita itu merindukanmu. Oh, John tertawa canggung dan berkata dengan santai. Bukan hal yang baik jika dia merindukanku. Sambil berkata demikian, dia mendongak ke langit dan bergumam. Yuan tua.
Cafren buru-buru melangkah maju dan membungkuk, sambil berkata, "Aku di sini." John mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa tiba-tiba aku merasa tidak enak badan? Seolah-olah ada seseorang yang menatapku." Cafren tahu bahwa John tidak ingin tinggal di Afrika bahkan sehari pun. Terutama ladang minyak yang kotor dan berantakan, jadi dia tersenyum dan menghibur. "Laksamana besar, alasan kita datang ke Afrika bukanlah untuk menunggu menjadi sasaran? Jangan lupa, Tuhan mengutus ketiga penatua ini ke sini hanya untuk menunggu orang itu memperhatikan tempat ini. Jika orang itu tidak diam-diam mengawasi kita. Kalau begitu, kita tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri dari sini." Alis John rileks dan dia berkata sambil tersenyum. "Kau benar, Yuan Tua." Memikirkan hal ini, saya merasa lebih tenang. Biarkan orang itu segera menargetkan tempat ini. Segera bidik, cepat bertindak, dan cepat dibunuh oleh ketiga tetua itu. Agar kau dan aku bisa segera kembali ke Eropa. Aku tidak mau tinggal di tempat ini sehari pun. Bab 6385. John tidak pernah menyangka bahwa ketika dia menghabiskan hari-harinya seperti bertahun-tahun di ladang minyak Nigeria. Satelit-satelit di Cakrawala telah mulai mengambil foto intensif dari area tempat dia berada. Untuk memanfaatkan kesempatan langka untuk tampil dan meninggalkan kesan yang baik pada Charlie. Cheng Feng, sesepuh keluarga Su, juga mengakuisisi perusahaan mesin penjual otomatis terbesar di Nigeria dengan kecepatan tercepat. Dan hanya menghabiskan lebih dari $200.000 AS untuk biaya hubungan masyarakat guna menyuap orang-orang yang tepat. Di bandara, dermaga, dan stasiun. Dan meningkatkan jumlah mesin penjual otomatis di sini setidaknya 2 kali lipat. Akibatnya, kepadatan mesin penjual otomatis di bandara ibu kota meningkat berkali-kali lipat. Mulai dari memasuki aula bandara, hingga setiap deretan counter check-in. Dan hampir di semua gerbang keberangkatan. Akan ada mesin penjual otomatis yang menjual berbagai minuman dan barang-barang yang akan digunakan selama penerbangan. Lagi pula, semua itu sudah ditanggung, selama orang tersebut memasuki bandara. Kemanapun dia pergi. Dia akan difoto oleh lebih dari satu kamera pengawasan mesin penjual otomatis. Namun, gedung VIP relatif istimewa karena memiliki pintu masuk yang berbeda dari gedung terminal utama bandara. Saat mempersiapkan pemasangan mesin penjual otomatis di terminal VIP, Cheng Feng merasakan perasaan tidak patuh. Dia menyampaikan kekhawatirannya kepada Zhiyu melalui telepon dan berkata, "Zhiyu, terminal VIP di sini menyediakan layanan catering gratis. Dan semua jenis minuman dan minuman beralkohol tersedia secara gratis. Rasanya agak aneh menempatkan mesin penjual otomatis di sini. Seperti melepas celana untuk kentut. Jadi, apakah Anda ingin bertanya kepada Tuan Wade?" Zhiyu berkata kepadanya tanpa berpikir. "Kakek, meskipun aku tidak tahu mengapa Pak Wade ingin membuat mesin penjual otomatis. Karena Tuan Wade meminta Anda untuk menaruhnya sebanyak mungkin. Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk memastikan tidak ada jalan buntu. Sedangkan untuk ruang VIP, saya rasa Anda bisa mengubah pola pikir Anda. Anda bisa berbicara dengan orang yang bertanggung jawab dan mengatakan bahwa minuman di ruang VIP akan disediakan gratis oleh mesin penjual otomatis Anda di masa mendatang. Sebagai imbalannya, Anda berharap dapat menambahkan layar LCD ke mesin penjual otomatis kami, yang secara khusus digunakan untuk menampilkan iklan bagi pengguna VIP dengan kekayaan bersih tinggi. Kami menggunakan biaya iklan untuk mensubsidi biaya mesin penjual otomatis." "Oh." Pak Tua Su tiba-tiba menyadari dan langsung berkata, "Sepertinya ada banyak model seperti itu di internet. Banyak konten yang awalnya berbayar dapat diperoleh secara gratis dengan menonton iklan." "Ya?" Zhiyu berkata, "Mereka yang bisa masuk ke terminal VIP pada dasarnya adalah pelanggan kelas atas dari layanan bandara. Kekayaan bersih para pelanggan ini sangat tinggi. Jadi, nilai iklan bagi mereka jauh lebih tinggi daripada bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di internet. Mungkin dengan membintangi iklan untuk beberapa merek mewah kelas atas. Biaya iklan dapat dengan mudah menutupi biaya material untuk pengoperasian mesin penjual otomatis. Dan bahkan bisa menghasilkan keuntungan dengan mudah. Oleh karena itu, logika bisnis ini layak dan masuk akal. Dan tentu saja hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan." Tuan Tua Su bersenandung dan tersenyum. "Kalian anak muda masih berpikiran terbuka. Dalam hal ini, saya akan berkomunikasi dengan pihak lain dan menggunakan metode ini untuk mengisi terminal VIP.
Ini juga akan menjadi hal yang baik baginya. Setidaknya biaya minuman di terminal VIP akan sepenuhnya dihemat di masa mendatang. Ya? Ziyu berkata, kakek harus segera melaksanakan hal ini. Lalu, segera perluas bisnis ke negara dan wilayah Afrika lainnya. Dan berikan jawaban yang memuaskan kepada Tuan Wade sesegera mungkin. Dia memiliki imbalan dan hukuman yang jelas. Jika kamu bisa mendapatkan persetujuannya kali ini, saya yakin dia pasti akan memberikan Anda sedikit kelegaan dan memberi Anda lebih banyak kebebasan. Ya. Cheng Feng tahu betul bahwa jika Charlie tidak mengangguk, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan Madagaskar.